suka-suka gue kan. Malah nggak belajar. Oh tuh kan. Preman malah kita. Ini aku udah soft spoken loh, pelan-pelan loh dia. Aduh. Ya. Suara kita sudah terlatih untuk apa ya? Manggil tanpa speaker. Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi dengan Bunda Ea dan Amel di podcast Single Mom is a Strong Mom. Tapi temanya hari ini beda apa? dong dari Ya, sebelumnya. harus tiap kita harus bikin yang beda-beda. Ya, siapa tahu bisa jadi pencerah Iya. buat yang lain. Nah ini kita akan ngebahas apa nih Bunda? Kamu mau tanya apa? Aku pengen, boleh gak sih kita maksain anak kita untuk ngejalanin apa yang kita mau? Cie, langsung mikir. Nggak boleh. Kalau bisa bahasan kita jangan. kurang lebih gitu ya. Jadi apakah, gimana? Coba tolong saya dibantu. Kita tuh tidak boleh memaksakan, tapi kita boleh kasih masukan. Ini ya, kasih masukan misalnya gini nih, misalnya kita maunya kan banyak orang tua tuh, kamu harus jadi dokter, gitu. Jangan. Kalau dia nggak bisa gimana? Kan banyak tuh yang dia sekolah kedokteran sampai habis sampai selesai, tapi akhirnya dia nggak happy. Akhirnya ada juga yang kasus kan, aku punya temen, dia karena dia ngikutin orang tuanya, dia sekolah orang tuanya dokter, dia sekolah kedokteran, udah semester berapa di UPH, dia depresi, dia stres, dia nggak bisa sampai untungnya itu ketahuan pas pandemi. Anak itu kok diem di rumah, kenapa? Ternyata dia tuh nggak suka. Tapi demi menyenangkan hati orang tuanya, dia lakukan itu. Untungnya ketahuan. Jadi cepat dibawa ke istilahnya pokoknya di handle lah, pokoknya di handle secara hati. Akhirnya dia keluar dari kedokteran, akhirnya orang tuanya sadar, dia ikutin maunya anaknya happy, bahagia sampai sekarang nggak pernah sakit. Oke, Bun, waktu itu kan si Emily, Raymond, sama Steven ini usianya memang pada saat papanya nggak ada itu memang mau masuk kuliah ya. Berarti kan harus milih jurusan. Nah itu dulu sempat dipaksain nggak sih? Raymond kamu jurusan ini aja, Steven, Emily. Aku nggak paksa, aku lihat ininya anak-anak. Kayak Raymond tadinya kan juga dia mau ikut kayak food tech gitu kan. Cuman aku bawa coba ke BINUS, di sana kan ada gitu kayak ada konsultannya gitulah, ditanyain. Aku tanya dong, apa sih yang dibutuhkan sekarang ini di zaman sekarang? Ternyata kata konsultannya, oh ini apa itu namanya mobile aplikasi lah. Akhirnya anakku, kenapa kamu nggak ambil itu, Reh? Kamu kan bisa ambil itu. Akhirnya dikasih plus minusnya, dikasih nanti chance-nya gimana, dia ambil jurusan itu. Jadi seperti kayak yang nggak maksain. Jadi kita lihat juga anaknya. Dikasih input masukan. Terus kayak Steven, anakku tuh dia suka main game dan suka ya memang suka kayak coding gitu, dan ini aku bilang ya udah kamu ambil aja game aplikasi supaya hobimu tersalurkan tapi benar-benar ada ilmunya gitu loh. Secara teori praktek juga dan mereka juga tambah lebih happy karena memang punya basic yang di situ. Gitu ya. Emily juga gitu, dia tadinya mau ambil sastra Jepang. Tapi aku kasih masukan, dia sastra Jepang itu kamu harus kerja begini, perempuan, nanti harus kerja di kantor, nanti pas kamu lagi karirnya bagus, kamu punya anak, kamu harus jaga anak, biar gimana kan fitrah perempuan kan harus handle anak, jaga anak gitu. Biarpun kamu harus pakai pembantu, tapi kan tetap kamu harus fokus ke anak. Akhirnya aku saranin gimana kalau perempuan tuh kamu ambil yang bisa kerja di rumah. Misalnya apa, Ma? Desain. Ya aku bisa gambar, Ma. Kuliah itu untuk belajar. Nah, itu akhirnya dia ambil desain dan alhamdulillah dengan dia ikutin apa saran mamanya. Dengan desain, pandemi, dia kuliah di rumah, malah bisa menghasilkan uang. Bisa bayar uang kuliah sendiri. Atas izin Allah lembutkan hati mereka juga ya. Yang penting kita kasih, yang penting kembali lagi komunikasi, kita kasih masukan plus minusnya. Kalau kamu ambil ini nanti kamu mesti begini. Kalau ambil ini kamu begini gitu. Jadi kita kasih tahu. Sebenarnya kalau komunikasinya kita jalan, insya Allah anak-anak sih dengerin. Yang penting jangan memaksakan kehendak kita. Gitu. Ayo yang lagi milih-milih jurusan, berarti yang sekarang harus dibanyakin itu adalah komunikasi gimana ngobrol sama anak. Iya, anak-anak juga jangan terlalu ininya egonya sendiri, maksudnya kadang orang tua itu punya pasti orang tua itu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan yang jelas kita harus dengerin mamah itu karena orang tua lah ya, itu mereka sudah melampaui usia kita. Jadi pengalaman mereka juga pasti sudah ada. Iya, ilmu itu pengalaman hidup itu kayaknya lebih di atas dari ilmu teori. Proses apa?
Proses pematangan, udah melalui proses pematangan, dikukus, dibakar, di sate, udah Masya itu. Allah. Jadi penting banget ya untuk tidak memaksakan kehendak orang tapi tua. kasih pengertian Dan kasih plus minusnya gitu. Dan untuk ini, makanya kita juga kembali lagi sebagai orang tua kita harus cari tahu apa yang nanti untuk apa pekerjaan yang nanti yang bagus untuk masa depan itu apa, yang untuk kira-kira untuk perempuan bagusnya apa, ya itu kita mesti tahu. Jadi itu. buat mama yang para single mom yang lagi anaknya mungkin lagi proses untuk memilih jurusan kuliahnya mau gimana-gimana, itu mulai banyakin duduk bareng sama si anak untuk ngegali dia sebenarnya hobinya apa sih anak saya ini, dia kemampuannya apa sih? Karena nanti yang mau menjalani hidupnya mereka. Aku pernah belajar juga ya Bun, kalau kita bisa untuk membantu menentukan sekolah anak itu cuma sampai SMA. Karena setelah SMA itu udah hidupnya dia. Betul. Jadi paling tidak tugas kita sebagai orang tua itu memilihkan lingkungan yang baik itu sampai jenjang SMA. Ya kan? Mungkin kita memilih sekolah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, baru setelah itu dia akan berjuang ke dunia nyata, yaitu kuliah. Apalagi kalau yang nggak disuka kayak tadi Bunda ya cerita, bakalan stres ngejalaninnya dan akhirnya nggak happy, nilainya juga nggak maksimal ya. Itu jadi hidupnya sendiri juga malah nanti kalau dia stres sampai depresi sampai itu ya yang rugi orang tuanya. Jadi mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat mama-mama. Jangan memaksa, ngasih masukan aja gitu. Selain gitu, berarti orang tua juga harus lebih tahu ya, lebih tahu tuh bukan harus pinter, harus cerdas yang melampaui mama-mama ya pasti ada keterbatasan kan. Ada tanggung jawab mencari nafkah sebagai single mom, tapi harus juga tahu nih misalnya anak kita hobinya apa, pengennya gimana, ya kan? Itu kan harus tahu. Tapi pada saat titik tertentu mungkin ada kalanya kita beda pendapat nih sama si anak kita. Sering lah kalau sama anak. Seringnya jujur banget. Itu gimana tuh mensiasatinya agar beda pendapat itu bukan jadi jurang pemisah yang makin lebar, tapi kita ketemu titik tengahnya. Yuk sama-sama kita cari jalan keluar bareng. Itu gimana tuh? Aku ingat 3 anak loh, beda karakter loh. Kalau aku lebih gini sih, kalau misalnya kayak beda pendapat gitu ya, misalnya aku bilangin, ini masa depan kamu tuh nggak bisa diulang. Pilihan kamu nanti kalau kamu ulang itu buang-buang uang, buang-buang waktu, dan untuk buang uang juga susah karena keterbatasan kita kan ekonomi kan sebagai single mom kita terbatas kan. Jadi kamu jangan buang-buang uang, jangan buang-buang waktu, jangan buang. Pokoknya kamu harus pikir baik-baik. Kalau memang kamu ya udah memang kamu mau seperti itu, yang misalnya kita nggak sesuai dengan kita nih. Lakukan, tapi kamu harus tanggung jawab. Sekolahmu harus benar, kuliahmu harus benar, dan kalau nanti misalnya ternyata di endingnya gitu ke belakangnya ternyata kok begini ya itu kamu harus lakukan tanggung jawab kamu. Jadi, mama sudah ngingetin, sudah kita kan sebagai orang tua cuman ngasih tahu, ngingetin, doain gitu istilahnya kan gitu kan. Kalau mereka udah maunya kekehnya segitu, ya kamu harus tanggung jawab sesuai dengan pilihanmu. Gitu. Allah, ya. Jadi harus punya obrolan itu di awal ya. Ibaratnya kalau kita mau bilang akadnya gimana sama si anak. Kalau oke, aku dukung nih, kamu maunya ngambil yang A bukan yang B, padahal kita pengennya B gitu ya. Yang jelas harus dijelasin tuh kalau nanti ada apa-apa harus berani nggak cuma ngambil sikap di A ya, tapi segala sesuatu yang dihadapi nanti ke depannya itu juga menjadi harus tanggung jawabnya dia. Iya, betul. Biasanya jawabannya iya apa enggak tuh? Biasanya sih kalau mereka memang udah kekeh anak-anakku ya kalau udah ya itu tanggung jawab aku mah, kalau aku salah ya udah itu aku. Istilahnya sampai kayak gini loh. Misalnya nih aku udah ngingetin anak-anak, ayo dong belajar agama, ayo dong sholat, ayo dong gini-gini misalnya nih. Kadang-kadang namanya anak-anak kadang-kadang suka denger, kadang-kadang aku bilang sama anak-anak, tugas mama cuma ngingetin, ngedoain ya. Kalau kalian nggak melakukan, ya itu resiko tanggung kalian sendiri. Kalau nanti ya, kalau di akhirat jangan bilang mama nggak ngasih tahu ya. Saksinya nih anak 3 saling bersaksi ya, mama sudah ngasih tahu. Gitu. Langsung lepas tangan ya. Jadi dan mereka boleh. Akhirnya mereka jawab, iya Ma, kita juga tahu, kita udah sering dikasih tahu, kisah di hati. Nanti kalau ada dosa ya udah kita tanggung sendiri. Ya mereka udah tahu ininya gitu ya. Kenapa sih Budaya selalu seneng banget masih terus ngingetin anak-anak masalah ya sholatnya, masalah belajar agamanya.
Padahal kayak Bunda bilang sendiri, mereka udah secara finansial alhamdulillah Allah cukupi ya. Bahkan lebih mungkin alhamdulillahnya. Nah, itu Bunda tuh selalu aja kalau setiap ngobrol sama aku pengen Mel mereka ibadahnya lebih baik, aku pengen Mel mereka lebih dekat lagi sama Allah, aku pengen dan terus-terusnya masih banyak sekali harapan Bunda ke anak-anak. Karena aku udah ngalamin. Oh gitu. Maksudnya gini loh, aku ngalamin kalau kita... Ini kayaknya berat nih, gue pernah minum kopi nih. Maksudnya kita kan udah ngalamin kalau kita punya iman, ujian seperti apapun, ya itu kembali lagi proses pematangan seperti apapun, kita bisa lewatin. Mau ditusuk, mau di apa itu kita bisa lewatin karena kita percaya, kita punya iman. Allah tuh sudah tentukan, Allah tuh udah atur, tugas kita cuma belajar, maksudnya berdoa, berikhtiar, Allah sudah atur gitu loh. Yang penting kita punya iman, kita taat, itu everything oke, gitu loh, will be okay, everything will be okay. Jadi itu intinya. Nah sekarang oke lah, anak-anak sekarang sukses dunia, duitnya banyak gitu lah. Tapi kan kita nggak tahu, hidup kan naik turun. Kita kan nggak tahu apa kejadian minggu depan, nggak tahu kejadian besok, nggak tahu gitu. Kalau mereka nggak punya iman, pas lagi, nah namanya orang bisnis lah, taruhnya orang bisnis, kita lagi merugi. Karena banyak gitu. uang juga itu ujian sebenarnya. Ujian sama. Kalau mereka tidak yakin adanya Allah dan hari akhir, khawatirnya malah uangnya dihambur-hamburin buat yang nggak benar. Nggak punya uang pun Allah ujian. kita. Saking pengennya punya uang, korupsi lah, nyolong lah, pinjol lah. Itu makanya saya bilang kembali lagi kamu tetap jangan iman ya. Kamu jangan pada begitu ya. Anak-anaknya Bunda AI nggak boleh begitu. Aku tegas kalau aku sama anak-anak, kalau kalian nih berbuat istilahnya yang melanggar hukum, sorry ya. Juga harus tanggung jawab ya. Aku jadi udah jangan sampai misalnya kayak istilahnya kayak NKB gitulah gitu. Saya bilang jangan sekali-sekali ya kalau pakai disingkat-singkat ngomong aja kali. Misalnya itu sampai kena narkoba segala macam sampai ditangkap polisi, itu kamu lihat harus tanggung jawab sendiri. Saya bilang, Mama udah ingetin, jangan ngerokok, jangan apa yang misalnya yang pokoknya yang menjurus ke situlah, jangan. Hal yang tidak baik dan merugikan diri sendiri. Ya. Jadi teman-teman, sekarang dunia sudah canggih, teknologi ada di mana-mana. Jadi jangan mudah terpengaruh sama pertemanan yang tidak baik. Kayak tadi Bunda ya cerita masalah NKB ya, singkatannya ternyata ya. Oke, ini BNN tolong ya, jangan dipotong ini bagian ini. Jadi gunakan itu gitu loh, kecanggihan itu untuk nge-search gitu loh. Apa bahaya NKB buat tubuh kita gitu kan. Jadi jangan karena kesenangan sesaat, terus ada temen yang nawarin, terus mau aja gitu, jangan ya. Jadi dan kita juga harus kita berteman sama teman-temannya anak-anak. Kalau bisa kita harus ikut gaul berkawan dengan mereka. Iya, supaya kita bisa pantau teman-temannya siapa. Ya? Iya. Makanya bundanya gaul, seneng kalau bergaul sama anak-anak gitu loh. Karena bisa juga kita bisa kadang-kadang sama anak orang lain pun kita kan bisa ternyata kalau dari versi anak-anak tuh kadang-kadang kan anak-anak tuh lebih seneng curhat sama ibunya orang lain gitu istilahnya. Oh ternyata anak tuh maunya begini, gitu. Itu juga buat masukan kita. Jadi kita nggak terlalu memaksakan banget ke anak harus begini gitu loh. Keren. Iya. Cocok ya buat ditiru, mudah-mudahan bisa dicoba. Cuman kalau bagian yang gayanya Bunda AI belum cocok di gaya kalian ya nggak jangan, beda-beda. Budayanya gayanya kayak preman. Iya, kayak preman jangan dibahas. Kalau yang emang gayanya Putri Solo ya harus halus. Soft spoken. Iya. Kalau kita suruh turun level suara, tone suara kita nggak kedengeran. Nggak kedengeran mau kuping sendiri. Aduh susah. Kayak tadi ya, ngobrol aja. Aku manggil Bunda kan, ya Tan, temen aku sebelah, ya lo Mbak Amel, Bundanya deket, ngapain teriak-teriak? Nggak bisa, suara gue pelan tuh susah. Iya, harus. Ya? Suara kita sudah terlatih untuk apa ya, manggil tanpa speaker. Makanya kita kapan-kapan kopdar ya buat dengerin Bunda nyanyi kayaknya. Bunda kan sering cerita balik lagi ke Allah, Apalagi manusia itu di usia 40 tuh harus banyak cermin tuh di mana-mana. Nggak boleh kita tuh bercermin hanya saat inget doang. Cermin tuh dalam arti bukan kita berkaca terus ngaca ini udah cantik, udah ganteng tuh enggak, tapi lebih kayak apakah diriku yang sekarang ini sudah lebih baik dari sebelumnya? Apakah aku sudah berusaha bermanfaat untuk orang lain dan seterusnya? Itu Bunda sendiri ngalamin ya, berarti dari fase yang dulu terhadap belajar agama tuh biasa aja, bahkan ya suka-suka gue kan. Malah nggak belajar. Oh tuh kan. Preman malah kita. Aku udah soft spoken
loh, pelan-pelan loh dia. Aduh, malah preman kita ya, dulu. Itu pasti ada fase dong. Sekarang aku pengen jadi pribadi yang lebih baik. Aku pengen hidupku gak cuman begini doang. Aku pengen punya berarti dan hati itu kosong kan pasti ya berasanya. Dan pengen diisi dengan hal-hal kebaikan. Itu kan namanya kita mengejar menjemput hidayah. Cerita dong gimana itu saat momen-momen itu. Emang beneran pengen tahu? Pengen. Karena kan beneran. saya masuk usia yang masih remaja menuju dewasa. Ya udah kita bahas next. Nanti obrolan berikutnya kita bahas next episode aja. Jadi teman-teman tungguin gimana ceritanya Bunda AI menjemput hidayah, mengejar hidayah buat menjadi inspirasi kita semua. Nggak sabar nih buat ngobrolin yang berikutnya. Tapi dari kita tadi ngobrol di awal, pasti kan ada benang merah nih yang mau kita kumpulin nih ya. Bunda kasih ini dong. Biar jadi semangat buat kita semua lagi. Oh, yang itu ya maksudnya kalau kita beda pendapat sama anak atau apa gitu ya. Aku yang beda pendapat sama anak remaja aja udah mulai harus menata hati gimana Bunda nih dengan anak yang usianya beda-beda gitu kan. Ya, beda pendapat sama anak itu wajar, Mel. Apalagi anak-anak kita zaman sekarang kan kritis-kritis. Justru anak kritis itu malah bagus karena dia kan berarti dia banyak banyak berpikir gitu ya. Kita enggak ya solusinya ya kita harus belajar lebih pokoknya belajar lebih ngikutin itunya dia kan, maksudnya zamannya dia, maksudnya kita kan mengikuti zamannya dia sekarang bagaimana. Terus kita juga harus belajar yang pasti kita harus belajar sabar ya. Jangan langsung sabar tuh ada belajarnya, aku ajarin. Kan katanya sabar itu tanpa batas. Kalau dibatasin katanya berarti nggak sabar kan, gitu kan. Betul. Ya, memang sakit kadang-kadang tuh kalau di debat anak itu memang sakit gitu, tapi kadang-kadang ya, sementara kita diam dulu, kita ini dulu, tapi pelan-pelan kita buka, kenapa anak begitu ya, kita solusi, kita ngomong baik-baik gitu loh. Karena mendidik anak itu tidak jangan patokannya zamannya kita. Iya. Mama dulu ya, kamu dulu. Mama, aku manggil mamaku kan mama juga ya. Sekarang kan anakku manggil ibuku Jida. Mama tuh dulu ya kalau Jida ngomong gini-gini, mama nggak pernah loh gini-gini. Wah, itu kan PR ya. Iya. Iya, anak kita kalau digituin marah loh. Lah, zaman sekarang beda lah sama zaman dulu. Jadi memang sesuai gitu. hadis. Kita mendidik anak sesuai zamannya. Dengan zamannya. Zaman sekarang begini ya kita yang harus belajar sebagai Iya, kan kita juga nggak mau punya anak. Ya, Ma. Ya, Ma. Sampai kapan? Sampai tua kita dia yama terus nggak mau kerja, nggak ada inisiatif kan kita nggak mau gitu kan. Ya itu kembali lagi kita harus mengelola diri kita juga gitu loh. Sabar guys, sabar. Sabar dan tetap harus belajar ngikutin ini maunya anak apa. Terus kalau maunya anak gitu, kita apa sih ini bidang anak yang kita mauin anak itu kayak apa sih gitu ya, kita ikutin. Sekarang kan gampang semua di medsos, kita tinggal buka HP ada semua kok belajar gitu. Ingat ya, buka HP carinya informasi, bukan hanya hiburan semata. Iya, betul. Hiburan boleh sekali-sekali. Membela diri. Ya, betul lah, kita kan butuh menghibur diri ya, membahagiakan diri itu penting. Cuman ya sudahlah. Intinya seru banget obrolan kita hari ini. Masih akan ada obrolan lain mengenai menjemput hidayah ala Bunda. Jangan sekarang ya. Jangan. Pokoknya ikutin terus ya. Stay tune. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.